Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian pada pelajaran IPS hari ini. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Ini adalah materi IPS kelas 8 semester 1. Semoga kalian tetap semangat belajar, tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menganalisis interaksi antar negara-negara ASEAN. Hal pertama yang dibahas pada pertemuan kali ini adalah faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Apa itu faktor pendorongnya? Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Sedangkan faktor penghambatnya adalah yang pertama, perbedaan ideologi, yang kedua, konflik dan peperangan, yang ketiga, kebijakan protektif, dan yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam kesamaan sumber daya alam, sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Sedangkan dalam perbedaan sumber daya alam, contohnya Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dalam kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis, contohnya adalah negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Hal yang kedua yang dibahas yaitu bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Tujuan kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee of Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN antara lain, yang pertama, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan sekali melalui SEA Games. Yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi pusat perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama dalam bidang politik dan keamanan adalah yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Dan yang ketiga, pertemuan para Menteri Pertahanan yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau AEC di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 bulan 12 2012 dengan tema ASEAN Community 2015, Teacher Professional for Quality Education and Humanity. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN tahun 2015. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas pengaruh kerjasama negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh dalam bidang ekonomi.
adalah yang pertama, membentuk suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015 yang disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, secara bertahap MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Yang kedua, pengaruh dalam bidang sosial. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh dalam bidang budaya. Beberapa aktivitas yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBA. Yang kedua, perkemahan budaya serumpun ASEAN. Yang ketiga, industri musik. Yang keempat, pengaruh dalam bidang politik. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, dan Pulau French Viar, dan Pulau Pedra Branca. Yang kedua, pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Yang kelima, pengaruh bidang pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Dan hal terakhir yang dibahas pada pertemuan kali ini yaitu upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN, yaitu yang pertama, pilar sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, tenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pilar ekonomi. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Dan yang ketiga yaitu pilar politik dan keamanan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Demikian pembelajaran IPS ini Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga membantu dalam pembelajaran kita semua dan sukses untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.